Prof. Bimo. Oke, oke, Oh Oke, ya. baik. Baik, oke. mungkin untuk sesi sekarang hostnya diambil alih oleh Ibu Konita ya Bapak. Mohon izin saya Iya, silakan, jadi Mbak. co-host. Terima kasih. Oke, baik. Saya cek suara terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak, Ibu, dan para peserta? Silakan, Jadi Mbak. co-host. Terima kasih. Oke, baik. Saya cek suara terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak, Ibu, dan para Terdengar, peserta? Mbak. Apa ya? Terdengar. Oke, baik. Tiba-tiba hilang. Hah? Oke, baik. Kami akan memulai untuk sesi presentasi di siang ini. Untuk siang ini, saya akan menjadi host dan rekan saya Igna akan menjadi co-host dan kami akan memoderasi jalannya presentasi di Zoom Room 16. Untuk kelompok 19, apakah sudah lengkap? Sudah Oh, lengkap. Apakah suara saya terdengar? baik, sudah terdengar. Sorry ya. Oke, untuk kelompok 19 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk kelompok 9, mohon maaf, dari Universitas Pendidikan Indonesia, waktu 4 menit untuk persiapan. Kami persilahkan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai persiapan, izinkan saya menyapa Bapak-Bapak penilai melalui pantun. Berkebun padi di pesawahan, air mengalir ke Taman Melati. Berkebun padi di pesawahan, air mengalir ke Taman Melati. Salam hangat kami sampaikan, semoga sehat setiap hari. Selamat siang Bapak penilai, dosen pendamping, serta tim History Ranger dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum memulai presentasi, kita akan cek persiapan audio dan salin dia presentasi terlebih dahulu. Oke, suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas, Lintang? Baik, suara Puput sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Nurul? Baik, suara Lintang sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Nadia? Baik, sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Siva? Suara sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Puput? Oke, Siva, suara Siva sudah terdengar dengan jelas. Begitupun suara dari anggota tim yang lain. Oke, untuk audio sudah aman insya Allah. Selanjutnya kita akan cek salin dia presentasi. Dipersilahkan kepada Lintang untuk mulai share screen. Baik, apakah Salindia sudah terlihat? Salin dia sudah terlihat, boleh coba di full screen dan next slide. Oke, next. Dengan kehadiran para mahasiswa. Terima kasih. Oke, alhamdulillah salin dia presentasi sudah terkonfirmasi aman. Begitupun dengan perpindahannya, boleh dikembalikan ke slide pertama, Lintang. Baik, teman-teman semuanya, untuk audio dan salin dia presentasi sudah aman. Sebelum memulai presentasi, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik, berdoa tidak pernah selesai. Alhamdulillah, sesi persiapan dari tim History Ranger sudah cukup. Kami kembalikan kepada Ibu Konita selaku host. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Waktu persiapan sudah selesai dan selanjutnya untuk kelompok 9, waktu presentasi selama 10 menit dipersilahkan. Bapak, Ibu sekalian, pernahkah terbayang bagaimana mencekamnya kondisi pesantren di masa perjuangan kemerdekaan? Kitab dan bangunan pondok pesantren di bumi hanguskan. Tak terhitung jumlah ulama dan santri yang disekap dan disiksa. Sebanyak 168 ulama dan santri tewas dikubur hidup-hidup. Itu baru yang terdata. Mengapa pesantren? Mengapa ulama? Mengapa santri? Peristiwa itu menggambarkan betapa besar peran pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun di masa kini, banyak pesantren menghadapi tantangan baru. Bukan lagi penjajahan fisik, melainkan derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren disebut sebagai indigenous culture karena lahir dari kebutuhan masyarakat. Ia memegang peran multifaset dalam kemajuan bangsa. Eksistensi pesantren menjadi akar kemerdekaan Indonesia. Namun di tengah peran besarnya itu, masih ada pesantren yang menghadapi tantangan nyata di era modern. Ia adalah Pondok Pesantren Syiarul Huda. Sejak tahun 2005, pesantren ini menjadi pusat penanaman nilai keagamaan dan moral bagi masyarakat sekitar. Sayangnya, kedisiplinan dan jumlah santri terus berkurang. Metode dan media belajar yang konvensional dan minimnya teknologi digital membuat mereka mudah bosan. Tidak hanya itu, pesantren tidak mengajarkan sejarah, sehingga santri minim pengetahuan terhadap tokoh teladan Muslim. Santri seakan mengejar standar globalisasi yang tiada henti. Hal ini tidak hanya berdampak pada pembelajaran, tetapi juga eksistensi pesantren itu sendiri. Padahal, pimpinan pondok terus meningkatkan kerjasama dengan orang tua untuk menarik santri agar kembali. Upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Untuk mempertahankan eksistensi tersebut, mitra menyepakati perlunya inovasi media pembelajaran berbasis digital yang menarik dan menampilkan teladan akhlak mulia. Tim PKMPM Universitas Pendidikan Indonesia dengan bangga menghadirkan History Ranger, edukasi sejarah Islam melalui permainan ular tangga berbasis augmented reality di Pondok Pesantren Syiarul Huda Lembang. Diketuai oleh Puput Rahmania dengan 4 anggota, Nurul, Lintang, Siva, dan Nadia. Berada di bawah bimbingan dosen pendamping Bapak Risris Hari Nugraha MHUM. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kedisiplinan santri dalam mengaji melalui tokoh teladan terbaik dari sejarah Islam dengan media edukatif berbasis teknologi augmented reality. Tujuan kami sejalan dengan visi dan misi pondok pesantren, yakni meningkatkan kedisiplinan santri. Lebih dari itu, program ini turut mendukung tema PKM tematik ke-6 dan Astacita ke-4, yakni penguatan pendidikan, sains, dan teknologi. Keselarasan inilah yang membuat program kami berjalan terarah dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Hingga saat ini, kami telah mencapai 90% realisasi program. Untuk meraih hasil tersebut, kami melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu perencanaan dan persiapan, implementasi program sekaligus monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Pada tahap persiapan dan perencanaan program, kami melakukan koordinasi internal tim, dosen pendamping, dan mitra, serta menyusun media pembelajaran ular tangga berbasis AR. Banner ular tangga sebagaimana yang terlampir berfungsi sebagai alas permainan. AR
Teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan konten digital berfungsi sebagai media yang memuat materi sejarah Islam. Kami memberi nama pelaksanaan program ini His Ranger Expedition dengan alur kegiatan sebagaimana terlampir. Pertama, the beginning. Pada tahap ini, kami melaksanakan pembukaan, sosialisasi, dan pretest. Hasil pretest menunjukkan rata-rata pengetahuan santri terhadap tokoh teladan dalam sejarah Islam adalah 66,72. Kedua, simulasi. Dilaksanakan oleh tim internal dan para santri. Santri berhasil memahami ketentuan dan tata cara bermain ular tangga berbasis ER. Kami juga mendapat temuan yang merevisi ketentuan permainan. Ketiga, time arena. Pada tahap ini, santri mendapat kisah teladan akhlak mulia melalui permainan ular tangga berbasis ER. Keempat, time arena lanjutan. Pada tahap ini, santri tidak hanya mendapat kisah teladan akhlak mulia. Santri yang semula pasif, kini mulai bicara dan mengemukakan pendapatnya, serta menunjukkan rasa percaya diri saat bermain. Kelima, the rise, yakni tahap pembentukan, pelatihan, dan pendampingan 5 orang santri yang tergabung dalam Santri His Ranger. Keenam, the closure, yaitu tahap akhir dari implementasi program. Dalam tahap ini, kami melaksanakan post-test. Berdasarkan hasil pretest dan post-test yang kami lakukan, terjadi peningkatan pemahaman sejarah Islam yang cukup signifikan, yakni sebesar 33%. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan dan konfirmasi kepada ketua santri serta pengasuh pondok pesantren, kedisiplinan santri dalam mengikuti aktivitas di pesantren mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa program History Ranger efektif dalam meningkatkan semangat dan kedisiplinan santri. Dalam pelaksanaan program, kami menemui beberapa kendala di lapangan. Beberapa santri sempat datang terlambat, sehingga alur permainan menjadi kurang efektif. Akhirnya kami menetapkan aturan bahwa 5 santri tercepat mendapat giliran pertama untuk bermain, dan hal ini berhasil meningkatkan kedisiplinan mereka. Lalu, jadwal kegiatan juga kerap bertabrakan dengan aktivitas pesantren dan kuliah. Kami menyepakati waktu pelaksanaan di akhir pekan sore hari menyesuaikan dengan jadwal mengaji santri. Selain itu, waktu bermain santri yang terbatas kami atasi dengan merevisi aturan permainan sehingga program berjalan dengan optimal. Berbagai kendala yang kami hadapi justru menjadi titik balik bagi keberhasilan program. Melalui adaptasi dan kerjasama dengan mitra, pelaksanaan History Ranger menjadi semakin efektif. Efektivitas program ini berdampak nyata bagi pesantren, ditandai dengan hadirnya media pembelajaran sejarah Islam yang inovatif dan berkelanjutan, serta meningkatnya kualitas dan eksistensi pesantren. Tim telah menyerahkan buku pedoman kepada mitra, dan mereka menyepakati untuk menggunakan media ini secara berkelanjutan. Kini, Santri His Ranger menjadi penggerak utama untuk melanjutkan kegiatan ini secara mandiri di pesantren. Tahap terakhir, tim melakukan pelaporan secara sistematis untuk memastikan setiap tahapan program terdokumentasi dengan baik dan transparan. Bapak, Ibu penilai yang terhormat, program kami memiliki potensi hasil dan keberlanjutan yang tinggi. Media permainan berbasis AR yang kami kembangkan berpeluang memperoleh hak kekayaan intelektual dan dapat dikomersialisasikan. Selain itu, mitra kami berpotensi menjadi pesantren percontohan dalam penerapan pembelajaran digital. Materi dalam media ini juga dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kami memperoleh anggaran sebesar 6.350.000 dari Belmawa yang telah terserap 90%, yakni sebesar 5.715.000 dan seluruhnya telah digunakan, serta tambahan dana sebesar 1.500.000 dari perguruan tinggi. Berikut adalah bukti pengeluaran anggaran. Adapun luaran wajib program kami telah mencapai sebanyak 97% dan 100% untuk luaran tambahan. Berikut luaran yang bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, terlampir detail lampiran luaran wajib media sosial dalam 4 platform, yakni Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram. Begitupun, konten wajib media sosial telah diiklankan sesuai dengan waktu yang terlampir pada buku panduan. Adapun, sebanyak 73 desain grafis dan 26 video telah berhasil terrealisasi oleh kami dengan jumlah tayangan terbanyak 25.000 pada video dan 40.000 pada desain grafis. Selanjutnya, terlampir luaran tambahan publikasi media massa. Terakhir, mari kita saksikan testimoni dari mitra. Dengan kehadiran para mahasiswa, tentunya di sini lebih anak-anak lebih semangat dan lebih antusias dan juga lebih berbahagia karena barangkali di sisi program yang telah disampaikan ada juga kedisiplinan dan juga ada permainan juga, dan anak-anak sangat berbahagia.
Terima kasih Mister Yenya. Keren. Permainannya seru banget. Terima kasih Mister Leader. Mantap. Berikut adalah dokumentasi kegiatan kami dari awal sampai akhir implementasi program. Cukup sekian dari kami. Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Terima kasih Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Universitas Pendidikan Indonesia dan mitra kami Pondok Baik, Pesantren Syiarul Huda maaf, Lembang. waktu presentasi telah selesai. Ya, kepada Bapak-Bapak penilai untuk sesi tanya jawab 10 menit, kami persilahkan. Silakan, Prof. Oke, baik. Kesempatan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dari mana nih? Selamat siang, Prof. Dari UPI, ya. Oke. Iya, Baik. benar, Prof. Kalau nggak salah mitranya adalah Pondok Pesantren Syiarul Huda Lembang. Baik. Begini, bisakah dijelaskan kenapa tiba-tiba gitu ya teman-teman mengusulkan kegiatan ini bersama mitra Pondok Pesantren Syiarul Huda? Ini gimana ceritanya nih? Ya, baik, Prof. Jadi, kenapa kami bisa menjadikan pesantren Syiarul Huda sebagai mitra kami? Karena salah satu dari anggota tim kami sebelumnya pernah mengadakan pengabdian di sana dari organisasi selama 3 hari, dan akan dijelaskan langsung oleh yang bersangkutan. Baik, apakah suara saya terdengar? Sangat. Ya, suara terdengar. Sebelumnya Bapak, saya melakukan pengabdian di Pondok Pesantren Syiarul Huda. Setelah itu, ibu atau pengasuh dari pondok pesantren tersebut menceritakan kendala atau permasalahan mitra yang harus segera diselesaikan gitu. Kemudian kami berdiskusi untuk menjadikan Pondok Pesantren Syiarul Huda sebagai mitra kami, karena menurut tim kami sesuai dengan diskusi dan terus harus beradaptasi. Begitu. Oke, baik. Ini agak lancar ya sinyalnya kayaknya, betul ya? Baik. Baik. Berikutnya adalah gini, bisakah disampaikan bahwa program Anda ini yang menarik, menurut saya menarik, itu telah memberikan dampak yang positif, ya dampak Ya, yang baik. benar Bapak. Kira-kira apa ya indikator yang bisa disampaikan? Indikator yang bisa disampaikan adalah kedisiplinan santri. Ya, gimana? Cara mengukurnya gimana? Apa? Dampaknya seperti apa? Ya, baik Prof. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi tujuan program kami adalah untuk meningkatkan kedisiplinan santri, yang mana kedisiplinan ini berfokus pada kehadiran santri. Kenapa berfokus pada kehadiran santri? Karena inilah yang dikeluhkan oleh pengasuh pesantren kepada rekan saya, yaitu Nurul, ketika mengadakan pengabdian di sana. Jadi santri semakin hari jumlahnya terus berkurang, begitu. Lantas kalau misalkan pesantren tidak ada santrinya, bagaimana eksistensi dan kualitasnya? Sementara peran dan eksistensi pesantren itu harus tetap dipertahankan. Nah, kami mengukur keberhasilan program kami ini ditandai dengan hadirnya santri yang sudah lama tidak mengaji. Jadi 7 orang sasaran mitra kami, 7 orang santri yang tidak disiplin, dan kami bekerja sama dengan santri yang rajin, juga dengan kiai di pondok pesantren untuk menarik santri tersebut agar balik lagi ke pesantren. Lalu dengan program ini 7 orang santri tersebut dapat hadir kembali dan aktif berkegiatan di pesantren. Demikian Prof. Baik, Bapak izin menambahkan, benar apa yang disampaikan oleh Puput. Kami mengukur kedisiplinan santri, salah satunya kami mengukur kedisiplinan dari segi kepatuhan atau tanggung jawab, yang dimana itu terlihat ketika kita mengimplementasikan permainan kami. Kedisiplinan tersebut dari segi tanggung jawab yaitu berbentuk kepatuhan mereka terhadap peraturan permainan dan juga peraturan yang ada di pondok pesantren. Sehingga ketika mereka melaksanakan permainan, teman-teman santri di sana mereka taat dan juga mentaati seluruhan peraturan yang ada di program permainan kami. Kemudian yang kedua, kami bisa menilai
dari segi partisipasi dan juga antusias santri. Yang dimana awalnya santri yang mengikuti kegiatan itu suka telat, Bapak. Waktu awal kali kami melakukan simulasi itu beberapa santri telat gitu. Akan tetapi seiring berjalannya program kami, alhamdulillah santri-santri yang ikut di sana peningkatan tepat waktu itu meningkat. Kemudian ketelatan itu menurun, Bapak. Kemudian yang paling tampak itu adalah ketika 7 santri yang memang sebelumnya sudah jarang mengaji, alhamdulillah ketarik untuk kembali ke pesantren untuk kembali mengaji. Seperti itu. Menambahkan, Bapak, betul sekali yang disampaikan oleh kedua rekan saya. Bahkan ketika kami belum melaksanakan program implementasi pekan berikutnya, para santri tersebut sudah bertanya begitu kepada kami, Teteh, Akang, kapan kesini lagi? Kami ingin bermain dan belajar lagi menggunakan media permainan ular tangga berbasis AR, seperti itu. Baik, terima kasih. Wah, wajahnya jadi teduh semua ini. Ternyata idenya luar biasa. Terima kasih Matur Nuwun. Selamat berkarya terus. Ya, ditunggu lanjutan kegiatannya, laporan akhirnya jangan lupa. Terima kasih, Matur Nuwun. Prof. Monggo. Iya baik, saya langsung lanjutkan Prof. Bimo. Ya selamat ya buat adik-adik dari UPI sudah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik. Ini kaitan dengan ada suatu hal ya ular tangga ya. Pertama mungkin bolehkah dijelaskan lebih detail terkait dengan kondisi real sebenarnya dengan mitra ini karena di dalam informasi yang disampaikan di laporan kemajuan itu masih bersifat sangat kualitatif ya. Misalnya berapakah sebenarnya jumlah santri yang jadi target sasarannya, lalu siapa-siapa saja nih yang terlibat dalam pelaksanaan, kemudian metode yang digunakan seperti apa, boleh mungkin diceritakan Adek? Ya, baik Bapak. Ya, baik Bapak, saya akan menyampaikan keterlibatan santri. Jadi kondisi awal mitra ketika belum ada program ini, awalnya ketika teman saya mengadakan pengabdian itu ada 40 santri yang terdata dengan beberapa dikeluhkan oleh pengasuh banyak sekali, ada sekitar 10 orang yang jarang sekali ngaji begitu. Ketika PKM ini hadir dan kami teringat dengan pesantren tersebut dan kami coba kembali ke sana, ternyata jumlah santri yang terdata sudah berkurang menjadi 25 orang. Dan dari 25 orang itu, 7 santri juga kabur-kaburan dalam mengikuti kegiatan di pesantrennya. Nah, kami mengkhawatirkan hal ini berjalan seperti yang sebelumnya 15 orang itu hilang. Maka kami berdiskusi dengan mitra untuk mengadakan program agar menarik 7 orang santri yang sudah jarang beraktivitas di pesantren itu. Dan ternyata di pesantren metode dan medianya masih konvensional, di dalamnya belum ada materi sejarah, padahal materi sejarah itu adalah salah satu dari 5 elemen wajib pendidikan agama Islam. Nah, maka dari itu kami menggabungkan semuanya, materi sejarah, metode dan media yang berbasis digital dan menarik, serta dengan menampilkan teladan akhlak mulia untuk meningkatkan kedisiplinan. Seperti itu, Bapak. Baik, menambahkan ya Bapak. Menambahkan, jadi santri yang sudah tergabung dalam mitra kami ini berusia sekitar 8-12 tahun. Mereka mengikuti permainan atau program dengan baik dan terdiri dari 7 orang ini terdiri dari 3 santri perempuan dan 4 santri laki-laki. Seperti itu Bapak. Kemudian untuk metode pelaksanaannya, kami mulai dari mempersiapkan media permainan, kemudian dilaksanakan implementasi selama 6 kali dan pendampingan. Seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir mungkin ya karena waktu ini kan ada ular tangga yang digunakan ya berbasis AR ini. Nah, apakah memang dari yang dilakukan ke santri ini sudah ada dampaknya ke masyarakat yang lain misalnya, ataukah baru sekedar membentuk atau fokus dulu di pesantren itu? Gimana, Dek? Bisa diceritakan? Silakan. Baik, Bapak. Jadi dari mitra sudah ada dampaknya. Khususnya kami membuat tim Santri History Ranger, yaitu untuk pelatihan agar mereka bisa mengisi muatan materi tidak hanya sejarah, melainkan bisa dengan materi lainnya yang ada di pesantren. Benar, Bapak. Benar, Bapak. Jadi untuk pelaksanaan program dalam 3 bulan ini, kami masih berfokus ke pesantren dan sudah berdampak signifikan dalam kedisiplinan. Lalu
dampak ke masyarakat itu menjadi potensi hasil kami, karena pesantren ini bisa dijadikan percontohan penggunaan media digital oleh pesantren lain. Selanjutnya, media ini bisa disebarluaskan ke pesantren dan sekolah lain. Itu dampak yang bisa kami sebarkan ke masyarakat. Baik, makasih Dek jawabannya. Jadi sudah fokus dulu di santrinya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dikenal lebih banyak ya. Terima kasih, waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke Mbak Konita. Terima kasih Bapak. Selamat terus berkarya. Terima kasih kepada kelompok Bapak. 9 yang telah melakukan presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kepada mahasiswa dan dosen pendamping yang telah presentasi, silakan mengisi link presensi dan survei yang telah kami share di kolom chat. Terima kasih. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 10. Sudah hadir semua kelompok 10? Oke. Mohon dipersiapkan untuk kelompok 10 dari Universitas Ari Ginanjar. Waktu 4 menit untuk persiapan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Konita. Izinkan saya, Raisya Shizuka, untuk menyapa teman-teman dengan penuh semangat pada siang hari ini. Selamat siang, Saudara Zailani. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Langit cerah di pagi hari, burung berkicau, tanda bahagia. Kabar saya baik sekali, semoga kamu juga penuh gembira. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas responnya, Saudara Zailani. Semoga semangatnya terus terjaga sampai akhir sesi nanti. Selamat siang, Saudara Alfian.